lalu diatur bahwa yang paling mungkin adalah orang Golkar sendiri itu supaya nggak dianggap sebagai merampok seperti Muldoko kan. Dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Pak Jokowi ini adalah the godfather perpolitikan nasional. Dewan Pembina Partai Golkar Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Nah, ini mengenai info menarik, ada kabar terbaru antara Pak Jokowi dengan Golkar nih. Kalian ingat gak sih, sewaktu Pak Jokowi sebelum purna tugas, banyak sekali isu simpang siur mengenai Pak Jokowi dan Golkar. Salah satunya ini. Info yang kita dapat, gitu kan, dari beberapa narasumber. Iya betul. Ini katanya nih Jokowi yang akan dijadikan sebagai ketua umum Golkar. Itu waktu Pak Jokowi sebelum purna tugas. Jadi Pak Jokowi itu diisukan akan menduduki kursi ketua umumnya Partai Golkar. Tapi sudah terbantahkan bukan? Karena ketua umumnya bukan Pak Jokowi. Nah, ada lagi nih selain ini. Tentu digoyang karena kepentingan Jokowi sendiri tuh. Jadi Jokowi memastikan bahwa dia punya peralatan politik pasca election. Nah, itu lalu diatur bahwa yang paling mungkin adalah orang Golkar sendiri itu supaya nggak dianggap sebagai merampok seperti Muldoko kan. Jadi dipasanglah di situ Pak LBP. LBP itu jadi semacam Trojan horse, kuda Troja yang di dalamnya bersembunyi Jokowi. Kenapa harus sekarang? Karena memastikan bahwa caleg-caleg Golkar itu harus langsung dibawa fraksinya Jokowi, kendali Jokowi sejak awal perencanaan. Jadi busuk sebetulnya cara berpolitik yang busuk. Itu 11-12 dengan Muldoko. Itu juga yang menerangkan kenapa Pak Jokowi nggak pernah mau menegur Muldoko tuh. Karena motifnya sama. Kan Demokrat juga mau diintai supaya diambil alih oleh Jokowi. Jadi itu yang menerangkan sekarang bagi kita masuk akal kenapa Muldoko begitu firm untuk mengambil alih Demokrat. Karena di belakangnya ada keinginan Jokowi. Kenapa akhirnya Pak Luhut harus mengatakan ya nggak apa-apa saya ambil alih itu. Tapi ya saya nggak mau konflik dengan Erlangga. Itu artinya memang yang akan ambil alih itu adalah Jokowi. Pak Jokowi ini adalah the godfather perpolitikan nasional. Dan ternyata julukan saya itu hampir mendekati kebenaran. Mengapa demikian? Pak Jokowi sudah pasti menguasai PSI. Sudah pasti. Apapun jalan ceritanya, apapun caranya, siapa yang ditempatkan di PSI, Pak Jokowi sudah menggenggam erat PSI di dalam genggamannya. Kemudian Golkar, sudah pasti. Golkar ada indikasi Pak Jokowi akan menjadi ketua umum. Ini bisik-bisik tetangga. Artinya Pak Jokowi akan menguasai Golkar. PKB sama, PAN sama, PDIP Pak Jokowi menguasai PDIP kemudian meninggalkan begitu saja. Ini sesuatu manuver yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apalagi dengar-dengar dia akan membentuk koalisi permanen partai-partai yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PKB. PKB yang dibentuk, yang ingin dimasukkan dalam koalisi permanen ini adalah PKB jilid baru. PKB tanpa Muhaimin. Nah, sudah mendengar bukan? Pak Jokowi katanya diisukan menjadi ketua umumnya Partai Golkar waktu itu. Sudah terbantahkan. Pak Jokowi diisukan akan merebut partai-partai gitu katanya, partai-partai di Indonesia. Terbantahkan juga. Apalagi barusan ini ya kan, ada pengumuman dari Partai Golkar di mana sebelum pengumuman tersebut itu masyarakat juga dibuat bebas untuk apa istilahnya berpendapat gitu loh. Salah satu pendapat dari orang-orang ketika Partai Golkar ini akan mengumumkan dewan pembinanya siapa, secara kebetulan Pak Jokowi ini membuat video ya yang memperlihatkan dirinya itu akan segera berangkat ke Jakarta. Berarti sudah, kalau saat ini sudah ada di Jakarta kali ya, gitu. Dengan video ini kemudian masyarakat, para netizen itu adalah yang cocok logi kalau
datangnya Pak Jokowi ke Jakarta itu ada kaitannya dengan Partai Golkar yang katanya Pak Jokowi ini nanti pasti akan menjadi Dewan Pembinanya Partai Golkar. Berarti ya Pak Jokowi masuk Partai Golkar dong kayak gitu. Padahal jawabannya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu. Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. ya, sudah mendengarkan langsung pengumuman dari Pak Bahlil. Dan itu jelas membantah apa yang sempat diisukan sebelumnya kalau keberangkatannya Pak Jokowi ke Jakarta dari Solo itu karena ada kaitannya dengan Partai Golkar. Padahal faktanya Pak Jokowi itu memang benar mau ke Jakarta bukan untuk datang ke acara Golkar ataupun ada kaitannya dengan Golkar. Kedatangan Pak Jokowi ke Jakarta itu karena untuk menengok cucunya. Ya ampun, ini orang-orang pada kenapa gitu. Dan di kesempatan kali ini juga Pak Bahlil memberikan konfirmasi sekaligus klarifikasi juga kalau isu-isu yang akhir-akhir ini kita dengarkan soal Pak Jokowi yang merebut Partai Golkar lah, Pak Jokowi yang katanya masuk Partai Golkar, masuk ke pengurusannya, ini dijawab langsung oleh Pak Bahlil. Dan isu apa yang teman-teman dengar untuk Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia nomor 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Nah, sudah dengar sendiri bukan? Itu jawaban dari Pak Bahlil menanggapi semua isu yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat. Bahkan sebenarnya ini sudah mulai berkembang di masyarakat itu sebelum Pak Jokowi purna tugas. Beberapa bulan sebelum Pak Jokowi purna tugas, banyaklah isu-isu mengenai ini nanti Pak Jokowi akan kemana ya langkahnya. Kan memang saat itu Pak Jokowi sudah tidak bersama PDIP. PDIP sendiri yang bicara kalau Pak Jokowi bukan lagi anggota PDIP waktu itu. Makanya mulai berkembanglah ada isu kalau Pak Jokowi ini bakal masuk Partai Golkar gitu. Apalagi memang ada statement dari pihak Golkar, salah satu politisi kader Partai Golkar ya, yang mengatakan kalau Pak Jokowi ini sangat punya andil besar gitulah di Partai Golkar. Jadi ada yang berpikiran kalau nanti pasti ke Partai Golkar. Ada juga tuh yang berpendapat mulai dari pasti nanti akan jadi ketum. Pak Jokowi akan merebut partai-partai seperti yang tadi sudah teman-teman dengarkan juga ya kan. Selain Partai Golkar sebenarnya tuh ada partai-partai lain yang diduga bakal direbut oleh Pak Jokowi. Salah satunya itu PDI Perjuangan. Bahkan hal itu hal itu dikatakan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto Kristianto. Dengan semangat membara yang ya pasti udah tahu lah ya kalian gimana karakternya Pak Hasto kalau ngomong, apalagi ngomonginnya soal Pak Jokowi ya kan. Ini Pak Hasto tuh dulu ngomongnya kayak gini, Pak Jokowi tuh punya rencana untuk merebut kursi ketua umumnya PDI Perjuangan kayak gitu. Sama isunya tuh waktunya ya tidak terpaut jauh gitulah dengan isu kalau Pak Jokowi ini akan bergabung, akan masuk ke Partai Golkar. Langsung dong para media ini bertanya langsung kepada Pak Jokowi daripada ke orang-orang selain Pak Jokowi atau istilahnya para menterinya, mendingan kan langsung tanya ke orangnya ya kan. Pak Jokowi responnya pertama ketawa aja gitu ketika dengar pertanyaan kalau Pak Hasto itu
mengatakan Pak Jokowi akan merebut kursi ketua umumnya PDI Perjuangan. Responnya Pak Jokowi simpel, bukannya Golkar gitu sambil ketawa, karena memang sebelumnya ada isu Pak Jokowi itu akan merebut partai Golkar. Emang banyak lah gitu ya isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai Pak Jokowi, mengenai partai mana yang akan dilabuhi Pak Jokowi, apalagi isu mengenai partai yang akan dilabuhi oleh Pak Jokowi ini cukup menarik gitu loh ya. Menarik plus ditunggu juga. Pak Jokowi yang tergolongnya masih muda, sama beberapa pihak itu merasa kalau pensiun sekarang kayaknya belum ini deh, belum apa istilahnya ya, belum pas lah untuk Pak Jokowi. Pengalamannya juga banyak ya kan, dirasa Pak Jokowi ini kalau ibaratnya partai gitu ya, yang akan dimasuki Pak Jokowi nanti, ini partai yang beruntung banget mendapatkan sosoknya Pak Jokowi dengan segala sederet pengalaman yang luar biasa sampai ada di titik Presiden RI 2 periode gitu ya. Ya itu makanya isu-isu yang sudah berkembang di masyarakat sebelumnya terbantahkan gitu, apalagi ini soal Golkar, soal Pak Jokowi yang sempat diisukan sampai segitunya. Nah, selain itu, ini kan dari segi para politisi nih. Tapi dari segi masyarakat ketika menanggapi Pak Jokowi akan pensiun, itu juga banyak yang tidak sepakat gitu. Tidak sepakatnya karena mereka masih mau melihat Pak Jokowi itu menjabat entah dimanapun itu. Karena mereka juga merasa Pak Jokowi ini sudah berjuang banyak atau berkorban banyak nih untuk Indonesia, dan pasti masukan-masukan dari Pak Jokowi ini sangat diperlukan untuk kedepannya. Apalagi sama gitu loh, Pak Jokowi masih muda gitu. Masyarakat mengatakan hal itu. Bahkan sampai masyarakat itu ada yang menangis kayak, ya semoga nanti Pak Jokowi jangan pensiun lah gitu, jangan di Solo lah, ya menjabat gitulah di mana. Pernah tuh ada masyarakat yang mengatakan seperti itu. Siapa yang mau kasih? Misalnya ada isu soal Pak Jokowi jadi Dewan Pembina Golkar, Bang Ican setuju apa enggak? Masalahnya bukan setuju apa enggak. Masalahnya apakah itu kemudian Pak Jokowinya mau. Beliau yang punya hak, kan beliau lebih tinggi. Jadi Bang Ican kalau soal posisi Dewan Pembina ini kan kita tahu sejarahnya panjang sekali. Ya. Bagaimana bisa ada di posisi sekarang? Membangun Golkar juga Bang Ical banyak perannya. Menurut saya tentunya semua kalau dipilih semua layak pasti. Maka beliau kan presiden 2 kali, 10 tahun, pandai lah semua itu. Kalau ada yang pengamat bilang bahwa posisi ini diberikan ke Presiden Jokowi karena mengingat juga jabatannya sebagai presiden itu akan berakhir pada Oktober nanti. Maksudnya? Posisi untuk Ketua Dewan Pembina Golkar untuk Jokowi. Siapa yang mau kasih? Enggak, misalnya diberikan untuk Jokowi. Beliau sendiri belum tentu mau. Gitu. Kalau tadi aku sudah menjelaskan beberapa orang, pendapat dari orang sampai ke masyarakat ketika menanggapi nih Pak Jokowi akan pensiun. Kan memang sebelumnya Pak Jokowi pernah mengatakan kalau beliau itu setelah purna tugas memilih untuk pensiun dan pulang ke Solo seperti itu. Ya banyak pro dan kontra lah dengan plan. Dengan plannya Pak Jokowi untuk Pak Jokowi itu purna tugas habis itu pensiun. Kali ini respon dari politisi seniornya Partai Golkar nih, ya. Beliau ketika ditanya apakah ada peluang untuk Pak Jokowi ini menjadi dewan pertimbangan gitu ya, menjadi dewan pembina gitu. Sebenarnya tadi udah disebutkan kalau dewan pembinanya bukan Pak Jokowi, tapi nggak apa-apa karena ini biar menambah informasi juga kalau responnya Golkar sebenarnya bukan kok ke Golkarnya, tapi ini diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi bukan kok Golkar yang menentukan, tapi lebih ke Pak Jokowi. Pak Jokowinya mau apa enggak? Ya kan tetap nggak bisa ya, semisalkan Golkar nih, oke, Pak Jokowi didok misalkan, tapi Pak Jokowinya nggak mau kan nggak bisa juga. Nah, kalau menurut pendapat dari kawan-kawanku semuanya gimana nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.